Oke, kita sekarang bahas dulu kasus 1 minimasi kos. Nah, di sini ceritanya ada not A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Yang dimana di sini ada N sama dengan 1 sampai N sama dengan 4. Nah, ini tuh cuman kayak biar nge-divide setiap setiap bagian dari notnya. Jadi dari A ke B, C, D itu kita istilahnya kita pangkas jadi N1, dari B, C, D ke E, F, G itu kita pangkas jadi N2 dan seterusnya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa pakai prosedur penyelesaiannya bisa maju atau mundur, tapi buat yang kasus 1 ini bakal pakai yang mundur. Nah, kita langsung aja ke caranya dari tahap 4. Tahap 4 itu berarti yang N4 berarti H, I, J. Nah, di tahap 4 ini teman-teman tinggal bikin aja tabel kayak gini, yang dimana S4 di sini tuh ada H sama I, habis itu X4 itu J. Jadi X itu fungsi tujuannya, S nya itu si sumbernya. Ini sumber, ini tujuannya. Nah, sumbernya itu dari HI dan X nya itu J, ya kan. Nah, terus di sini misal dari H ya, yang H ini ngisinya gimana, ini sesuaikan dengan si angkanya. Angkanya itu yang ini, H itu sama dengan 2, dari H ke J itu 2, makanya di sini ditulis 2. Setelah itu karena di sini belum masih tahap 4 ya, karena kita mundur, jadi belum ditambahin sama tahap-tahap sebelumnya. Jadi makanya di sini kita tulis 2 lagi. Setelah itu ini fungsi tujuannya, habis itu I di 3 ya, ini 3, ini juga 3, ini fungsi tujuannya J. Nah, setelah itu setelah tahap 4 kita langsung lanjut ke tahap 3. Di tahap 3 itu N3 yang ini, HI sama EFG di N3. Nah, di tahap 3 kita juga bikin tabel, tapi lebih besar lagi. Nah, tabelnya gimana bacanya? Bacanya itu di sini S-nya kan, di sini sumbernya. Terus X3 bintang di sini itu adalah hasil paling optimal. Jadi nanti ada hasil paling optimal nih. Nah, terus habis itu kita ke bawah aja yang lihat yang ini. Nah, habis itu di sini ada C3. C3 ini apa? C3 ini adalah si ini ya nih, nilai-nilai si notnya ini. Nah, di E ini kan dia kalau misalkan ke H bisa ke H, bisa ke I. Nah, ketika dia ke H dia itu 3, ketika ke I dia itu 4 ya kan. Berarti di sini kita tandain dulu kalau E itu bisa ke H sama bisa ke I. Nah, ini juga sama halnya dengan F sama G. F juga bisa ke H. Ini juga bisa ke I. G juga bisa ke H. G juga bisa ke I. Makanya di sini ada H sama I. Kalau misalkan nanti di sini ada 3, misalkan di sini ada Z gitu kan, di tengah-tengah H sama I, berarti ini juga 3, H, Z, I gitu. Setelah itu kita fokus dulu ke tabel yang H. Nah, tabel yang H kita itu buat ngisinya itu harusnya dari E nya dulu, jadi kayak gini, horizontal dulu ngisinya, atau sebenarnya bisa juga secara vertikal, cuman aku prefer horizontal biar lebih enak. Nah, misal yang H terus kita fokus ke E. Yang E ini kalau misalkan ke H itu adalah 3 ya kan, jadi C3 nya itu 3. Nah, setelah itu F4 ini apa nih? F4 ini adalah hasil dari tahap 4 yang ini, kan ini dari H, makanya ini pakai yang 2. Setelah itu F3 itu adalah pertambahan dari C3 plus F4, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dah, simpen dulu. Setelah itu kita ke yang I. Nah, yang I ini kita lihat lagi yang E ya. Nih, E di sini mau ke I. Nah, E ke I itu adalah 4, berarti C3-nya kita taruh 4 di sini. Setelah itu F4-nya
Ingat, karena ini dari I, berarti kita jangan pakai 2, tapi kita pakai yang 3. Ini hasil dari tahap 4. Habis itu F3 nya kita tambahin, C3 ditambah F4, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah setelah itu kita simpulkan mana istilahnya not yang emang sumber yang emang dia itu minimum, karena kita lagi bahas tentang minimasi kos. Ternyata yang paling kecil di antara H dan I ini, yang E, itu adalah 5 sama 7, ya kan? Tinggal 2 ini. Nah berarti kalau misalnya minimasi dia pakai yang 5. Tulis di sini 5. Setelah itu 5 itu adalah hasil dari persambungan E dengan si H ini, ya kan? 5 ini kan milik si H, bukan milik si I. Lanjut, kita contohin lagi yang F. Nah yang F ini dia itu sama, ada H sama I juga, yang dimana kita juga fokusnya better buat horizontal ya. Nah misal yang F sama H, dari F ke H dia itu punya nilai 3, berarti tulis di sini 3, C3 nya. F4 nya karena H, jadi kita ambil yang 2, setelah itu kita tambahin jadi 5. Setelah itu yang I, F nya kalau misalkan ke I itu nilainya 2. Habis itu F4 nya karena I dia itu 3, ya kan? 2 ditambah 3, 5. Nah kalau misalnya sama-sama 5 kayak gini, itu teman-teman bisa tulis langsung aja minimumnya 5, dan sumbernya itu bisa dari H, bisa dari I, karena dua-duanya memiliki nilai yang sama. Nah kalau misalnya udah ada kayak gini, ini tuh udah jadi pertanda nanti buat hasilnya itu bakal ada bisa lebih dari satu jalur, yang jalur optimalnya tuh bisa lebih dari satu jalur kalau misalnya udah ada kayak gini biasanya ya. Nah terus sekarang yang G. Yang G sama, dia bisa ke H bisa ke I. Misal ke G ke H itu nilainya 5, berarti di sini taruh 5, di sini F4 nya adalah 2 karena ini H ya. 5 ditambah 2 sama dengan 7, sama halnya juga kayak gini sama ya. Nah ternyata hasilnya itu adalah 7, yang paling minimum, dia sumbernya dari H. Selesai, habis itu lanjut ke tahap 2. Nah tadi yang udah aku bilang, kalau misalkan di tahap selanjutnya udah ada kayak gini, 3 not, ini juga 3 sumber kayak gini. Nah ini tuh berarti si S nya ada 3, dan yang horizontal ini, sumber horizontal ini dia tuh ada 3 juga. Tadi kan ada 2 nih, H sama I doang. Nah sekarang dia itu ada 3, pakai yang ini E, F, G, terus ini B, C, D. Nah setelah itu sama buat si tanda-tanda ininya tetap C, ini tetap F, ini F2. Nah ngisinya gimana? Ini juga sama ngisinya, kita harus lihat dulu tahap sebelumnya, kita taruh tahap sebelumnya nih. Nah misalkan ya, kita kasih contoh buat yang B. Yang B ini dia bisa ke E, bisa ke F, bisa ke G. B ke E, B ke E itu nilainya 3, kita taruh C2 nya 3. F3 nya itu kalau misalkan E itu adalah 5, taruh di sini 5, lalu ditambahin jadi 8. C2 di sini yang F adalah 4, karena nilai B ke F itu adalah 4. Setelah itu F3 nya 5, jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Setelah itu yang G, berarti B di ke G-in itu nilainya 5. Di sini taruh C2 nya 5. Lalu F3 nya yang G itu dia 7. Nah setelah itu kalau ditambahin jadi 12. Dari hasil EFG ini terhadap si B ini gitu tuh 8, 9, 12. Nah berarti F2 bintangnya, kesimpulannya dari F2 itu adalah 8 yang paling minimum, artinya dia dari sumber yang E. Begitu juga yang lainnya. Lanjut ke tahap 1. Nah tahap 1 ini kita tinggal sumbernya itu tinggal A doang. Karena apa? Karena ini udah paling terakhir kan si A ini, karena kan tadi kita pakai yang mundur. Nah setelah itu di sini masih 3 karena masih ada B, C, D. Nah ini pengisiannya juga sama kayak tahap 2 dan 3 ya. Aku
Aku kasih contoh misal yang B. A ke B itu nilainya 1, berarti C1 nya 1, F2 nya kita ambil dari tahap 2 yaitu 8. Setelah itu F1 nya itu adalah 9 karena 1 ditambah 8 yaitu 9. Nah, C1 buat C ini adalah 2 karena dari A ke C nilainya 2, F2 nya 7. Habis itu ditambahin lalu jadi 9 dan seterusnya sampai akhirnya kita punya hasil yaitu nilai paling minimumnya adalah 9 di sumber B sama C. Nah, kesimpulannya ternyata hasil optimumnya itu ada tiga lintasan yang berbeda. Kok bisa ada 3 lintasan yang berbeda? Jadi gini, kita simpulkan dari tahap pertama. Tadi kita udah ngitung mundur, sekarang kita simpulkan secara maju. Jadi yang A ini hasilnya tadi kan B sama C. Nah, kita tulis dulu A, B sama C. Nah, kalau teman-teman lihat di sini B itu sama dengan si E, C juga sama dengan si F, ya kan? Nah, di sini kita masih bisa lihat AB sama AC ini punya 2 doang kan. Nah, tapi ternyata pas di sini nilai F itu punya H sama I. Jadi awalnya kita pasti nulisnya 2 doang nih, 2 lintasan doang karena kan cuman terbagi 2, B sama C. Misal A, tulis dulu A, B, A, C. Habis itu B ini ternyata hasilnya itu E, berarti A, B, E. Habis itu C ternyata hasilnya adalah A, C, F, ya kan? Setelah itu E sama F kita turun ke bawah, yang E hasilnya H, habis itu yang F itu ternyata 2 hasilnya H sama I. Berarti kita buat lagi di bawahnya A, C, F, yang satu H, yang satu I karena ini tadi ada 2 kan. Setelah itu langsung hasilnya C. Nah, jadi hasilnya itu buat yang tercapai optimum yaitu 9 itu ada 3 lintasan yaitu A, B, E, HJ sama ACF, HJ sama ACF, IJ. Gitu. Ini dia gambarannya. Gitu teman-teman.